Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita libur dari Idul Adha kemarin, sekarang kita masuk lagi. Kita akan melanjutkan materi kita mengenai hidrokarbon, tapi sekarang ini kita akan membahas mengenai isomer dan reaksi pada senyawa hidrokarbon. Sebelumnya kita udah belajar tentang alkana, alkena, dan alkuna. Tentunya kalian sudah bisa membedakan yang mana senyawa alkana, alkena, dan alkuna. Oke, sekarang kita akan membahas tentang isomer senyawa hidrokarbon. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Kira-kira sudah ada yang pernah mendengar apa itu isomer? Oke, slide berikut ini menunjukkan bahwa kedua senyawa tersebut terdiri dari C6H12, berarti dia jumlah C dan H-nya sama. Tapi yang membedakan adalah letak nomor dari cabang tersebut. Satu cabangnya berada di nomor 3, satu lagi berada di cabang nomor 2. Ini kita bisa lihat bahwa senyawa hidrokarbon itu bisa diubah bentuknya. Jadi 1C6H12 itu bukan hanya bisa dirubah bentuknya, tergantung jumlah dari cabang yang Jadi yang penting jumlah C-nya itu dan hanya tetap. Jadi isomer itu dapat didefinisikan sebagai senyawa-senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama tetapi mempunyai struktur atau konfigurasi yang berbeda. Dengan kata lain, dia jumlah C dan H-nya sama, tetapi rumus strukturnya berbeda. Kemudian, kalau rumus molekulnya sudah sama, maka jumlah MR-nya juga sama. MR, massa molekul relatif, nomor massa dikali jumlah atom. Selanjutnya, isomer akan terbagi dua, yaitu isomer struktur dan isomer ruang. Kemudian, isomer struktur itu akan terbagi tiga, yaitu isomer kerangka, fungsi, dan posisi. Sedangkan isomer ruang akan terbagi menjadi isomer geometris dan isomer optik. Selanjutnya, kita masuk pada penjelasan mengenai isomer dari struktur. Tadi dibagi tiga, isomer kerangka, isomer posisi, dan isomer fungsi. Kalau isomer kerangka berarti dia bentuk ikatan karbonnya saja yang berbeda. Untuk alkana dia sama dengan alkena dan alkuna, tapi perbedaannya adalah tambahan untuk yang punya rangkap, dia harus memiliki nomor ikatan rangkap yang sama. Berarti untuk alkena dan alkuna semuanya sama, rumus molekul, jumlah MR, gugus fungsinya sama, tapi kerangka karbonnya yang berbeda. Kemudian kalau untuk isomer posisi biasanya itu untuk alkena dan alkuna yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, yang nanti berbeda itu adalah posisi dari ikatan rangkap, tapi jumlah C dan H tetap. Kemudian untuk isomer fungsi, dia rumus molekulnya juga sama, tapi gugus fungsinya berbeda. Itu kelanjutannya nanti di kelas 12 mengenai gugus fungsi. Mari kita lihat contoh dari isomer kerangka berikut. Di sini ada N-butana dan isobutana. Kalau kita lihat jumlah C dan H-nya sama, jumlah C-nya ada 4, jumlah H-nya ada 10. Nah, tadi kalau dibilang kalau kerangka itu dia jumlah C dan H-nya sama atau MR-nya sama. Yang berbeda hanyalah kerangkanya, bentuk ikatan karbonnya. Isobutana punya nama lain sebagai 2-metil-propana. Kenapa? Cabangnya ada di nomor 2. Berarti ini merupakan bentuk lain dari N-butana adalah isobutana ataupun 2-metil-propana. Oke, selanjutnya contoh dari isomer posisi. Perhatikan contoh berikut. Ini ada 1 butena dan 2 butena. Berarti ini untuk yang alkena dan alkuna yang punya ikatan rangkap. Yang berbeda di sini hanya letak dari nomor ikatan rangkap. Jumlah C dan jumlah H-nya sama,
rumus strukturnya juga sama, rumus molekulnya juga sama, yaitu butena. Jadi isomer posisi hanya berbeda pada nomor ikatan rangkap. Oke, yang ketiga merupakan contoh dari isomer fungsi. Sebenarnya ini nanti akan kita bahas lebih lanjut waktu di kelas 12. Di sini terlihat contoh ada CH3 CH2OH etanol, sedangkan CH3O CH3 dimetil ether. Secara garis besar kita lihat bahwa jumlah C dari kedua senyawa tersebut sama, sedangkan jumlah H-nya juga sama. Artinya apa? Rumus molekulnya sama, MR-nya sama. Yang berbeda hanya gugus fungsi. Kalau etanol gugus fungsinya berupa OH, kalau dimetil ether atau ether gugus fungsinya berupa O. Oke, tadi kita udah ngebahas tentang isomer struktur. Sekarang kita bahas mengenai isomer ruang. Isomer ruang terbagi dua, yaitu isomer geometris dan isomer optis. Kalau di isomer geometris itu nanti yang kita bahas arah atau letak dari gugus yang terikat pada atom karbon yang berikatan rangkap. Biasanya itu berupa cabang-cabangnya. Kita lihat contoh soal. Kita lihat dari contoh berikut bahwa ini ada bentuk cis sama trans. RRBB itu merupakan gugus yang terikat pada atom karbon yang berikatan rangkap. Jadi kalau RR-nya berada searah atau dia sama, maka dia disebut dengan bentuk cis. Tapi kalau dia gugusnya itu berseberangan, maka diberi nama bentuk trans. Jadi penamaannya nanti diawali dengan kata cis dan trans. Jadi, sekarang coba kita masuk ke contoh soal tentang isomer. Dia bilang tentukan jumlah isomer dari 2 metil pentana. Jadi ini kan dia alkana. Kalau alkana tadi cuma punya isomer isomer kerangka. Kemudian kalau dia posisi itu kan dia untuk ikatan rangkap, berarti dia nggak ada ikatan rangkap. Nah, coba kita yang cari isomer kerangka. Artinya apa? Bentuk kerangka karbonnya berbeda, tapi jumlah C-nya tetap sama. Berarti ini kan 2 metil penta. Penta C-nya 5 tambah cabangnya 1, berarti ada 6 C-nya. Nah, sekarang coba kita buat. Yang pertama, CH3, CH2, ini cabangnya CH2, CH2, CH3, berarti ini 2 metil pentana. Kemudian kita buat bentuk lainnya, kerangka yang lain, berarti nanti namanya juga berubah. Sekarang misalnya kita ubah si cabangnya itu di nomor 3. 1, 2, 3, 4, 5, berarti di cabangnya bisa namanya tetap 3 metil pentana. Yang penting apa? MR-nya sama, jumlah MR sama. Oke, ada lagi nggak yang kedua? Ada. Kenapa? Yang penting kan dia C-nya ada 6, jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita pindahkan ke depan, misalnya C-nya tadi kan udah di nomor 2, nomor 3. Kita ubah si metilnya tadi di nomor 4. Nah, kalau kita ubah di nomor 4, penomorannya balik lagi dari depan. 1, 2, berarti sama aja kayak soal, berarti nggak bisa. Kalau kita buat di depan, misalnya CH2, berarti ini cabangnya CH3, CH2, 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 CH3, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini kan hitungannya nggak bisa. Kenapa? Karena ada yang di bawah. Yang di bawah ini nggak bisa jadi cabang. Dia harus diikutkan ke rantai utama. Maka kita buat jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau 6 namanya heptana. Kenapa? Kan dia sama kalau 6 heksa. Oke, maaf ya. Heksana, 6 heksa ya. Yang penting C-nya ada 6 heksa kan, C-nya ada 6. Berarti jumlah isomer dari 2 metil pentana hanya 2. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada reaksi-reaksi pada alkana, alkena, dan alkuna. Ternyata senyawa hidrokarbon ini bisa direaksikan berubah menjadi zat yang lain, tapi tetap ada hidrokarbon di dalamnya. Yang pertama reaksi-reaksi alkana, berarti ikatannya
tunggal. Yang pertama ada namanya reaksi substitusi. Ingat, substitusi itu kan kayak matematika, artinya penggantian. Dimana reaksi satu atau lebih atom H pada hidrokarbon, berarti pada si cabang pada si ikatan karbon itu akan digantikan oleh gugus lain. Berarti nanti salah satu atau lebih atom H dari hidrokarbon tuh bisa diganti sama yang lain, tergantung dia direaksikan dengan siapa. Nah, reaksi substitusi yang paling umum adalah reaksi halogenasi. Halogen itu merupakan unsur-unsur pada golongan 7A. Contohnya FCl-BrI. Karena dia berupa bentuknya gas untuk senyawa golongan 7A itu, maka biasanya dia dibikin F2, Cl2, Br2, dan I2. Oke, sekarang contohnya ada CH4. Kemudian ini berarti metana. Mau direaksikan dengan Cl2 atau klor namanya. Oke, kenapa dia ada duanya? Karena dia bentuknya gas, dia diatomik, itu materi kelas 1. Oke, kenapa ujungnya jadi CH3Cl tambah HCl? Lihat, dari mana pergantiannya? CH4 kita buat. Ini bentuk panjangnya, ya kan? CHHH ada 4, kemudian tambah Cl. Kan Cl2, berarti Cl-nya ada 2. Nah, sekarang ini ada Cl yang pertama, ada Cl yang kedua. Cl yang pertama ini akan menggantikan salah satu atom dari hidrokarbon. Nah, yang ibu bulatkan inilah yang akan digantikan sama Cl yang pertama. Itulah yang namanya reaksi substitusi, pergantian. Sedangkan H yang mau digantikan tadi pindahlah ke posisi si Cl yang pertama. Jadi mereka tukaran. Nah, mereka tukaran sehingga dihasilkan menjadi, ini kan hanya ada 3, tetap hanya ada 3. H yang di ujung berganti berubah menjadi Cl karena tadi udah digantikan. Hanya kemana? Pindahlah ke posisi si Cl yang kedua. Maka hasilnya, kalau dia CH4 namanya metana, berkurang hanya tinggal 3, maka jadi metil. Lengket Cl, kan awalnya klor. Ingat penamaan waktu kelas 1. Cl berarti tambahkan ida, maka namanya metil klorida. Metilnya dari mana? CH3. Kloridanya dari mana? Cl, dan HCl ini asam klorida. Misalnya mau digantikan sama Br, masukkanlah sini Br2, pindahkanlah Br yang pertama ke atom H, sebelahnya pun juga, maka namanya jadi metil bromida tambah asam bromida, tergantung sama siapa yang dikasih soal untuk direaksikan. Oke, itu untuk reaksi substitusi. Oke, lanjut. Oke, nah reaksi yang kedua pada reaksi alkana adalah reaksi pembakaran. Nama lain dari reaksi pembakaran itu adalah reaksi oksidasi, di mana ciri-ciri reaksi oksidasi itu adalah reaksi yang menggunakan atau melibatkan oksigen. Sama kayak waktu kita belajar tentang konsep reaksi reduksi dan oksidasi atau redoks, kan ada yang melibatkan oksigen. Nah, yang melibatkan oksigen itu namanya reaksi oksidasi. Jadi reaksi pembakaran itu juga bisa dibilang sebagai reaksi oksidasi, yaitu reaksi yang melibatkan oksigen, di mana hasilnya nanti berupa gas karbon dioksida dan uap air. Inilah yang dinamakan dengan pembakaran sempurna. Tapi kalau pembakaran tidak sempurna, dia menghasilkan gas karbon monoksida atau CO. Tapi biasanya yang paling sering di soal itu adalah pembakaran sempurna, berarti melibatkan oksigen dan menghasilkan CO2 ditambah H2O atau uap air. Ini rumus umumnya. CXHY, berarti ini CXHY itu kita ibaratkan sebagai hidrokarbon, tergantung berapa jumlah C sama H-nya nanti. Kemudian inilah yang dilibatkan si oksigen itu, maka hasilnya adalah karbon dioksida ditambah uap air. Contohnya, sebenarnya ini adalah reaksi dari penyetaraan. Kenapa? Karena kita melihat jumlah atom yang di kanan sama atom yang di kiri. Oke, nah sekarang coba kita perhatikan.
yang ini. CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. CH4 itu adalah metana. Oke, sekarang kita mau perhatikan siapanya. Kita cek satu-satu. Jumlah C di kanan ada berapa, jumlah C di kiri ada berapa. Nah, sekarang sebelah sini. C yang pertama cuman 1. C setelah panah juga 1. Berarti sama. Oke, sekarang apanya? H-nya. H sebelah awal ada 4. H di ujung cuma 2. Maka kita harus kalikan atau tambahkan berapa supaya hasilnya sama? Tambahkan 2. Masukkanlah perkaliannya 2. Ingat ini materi kelas 1. Berarti 2 kali 2 4. Oksigennya berapa? Oksigennya kan di sini. Jadi 2 di depan ini juga punya O. 2 kali 1. Ini kan dia ada 1 tapi nggak usah ditulis. Berarti 2 tambah 2 ada 4. Sedangkan sebelum panah cuma 2. Maka kayak mana? Kalikan juga 2 supaya oksigennya sama. Hanya 4. 2 kali 2 4. Oksigennya 4. Oksigennya 2 tambah 2 4. C-nya 1. C-nya 1 berarti sudah selesai. Inilah yang namanya reaksi pembakaran. Hanya menghitung jumlah atom di kanan sama di kiri. Makanya Ibu bilang sama seperti penyetaraan reaksi. Kalau contoh yang kedua kita ambil misalnya C3H8 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Ayo kita kerjakan sama-sama. C di sebelum panah 3. C setelah panah cuma 1. Berarti kali 3 supaya sama. Oke, berarti 3C. Selesai. Siapanya lagi kita lihat? H di sebelum panah 8. Setelah panah baru 2. Wah, 1 kali 2 kan 2. Berarti kali berapa supaya hasilnya sama dengan 8? Kali 4. Berarti ada 4H kali 2, 8. Sekarang siapanya kita tes? Oksigen kan? Tinggal oksigen. Oksigennya 3 kali 2. Ingat 3 di depan ini punya C juga punya O. 3 kali 2, 6. Tambah 4 kali 1, 4. 6 tambah 4, 10. Sedangkan di sini cuma 2 kali berapa? Kali 5. Inilah yang namanya reaksi pembakaran sempurna. Oke. Nah, selanjutnya yang ketiga, reaksi eliminasi atau namanya eliminasi. Mau membentuk ikatan rangkap dengan cara pengurangan atau penghilangan atom H. Jadi reaksi eliminasi ini kita mau bikin ikatan rangkap. Mau bentuk ikatan rangkap berarti dari tunggal jadi rangkap. Berarti nanti hasilnya bakalan bisa jadi alkena ataupun alkuna. Contohnya C4H10 siapa? Butana. Oke. Kenapa bisa jadi C4H8 ditambah H2? Bagaimana bentuknya? Lihat, sedangkan C4H8 ini namanya sudah butena tambah H2 inilah yang nanti mau kita lihat, inilah yang nanti mengalami pengurangan, dikeluarkan dia. Kita buat C4H10 ini bentuknya CH3 CH2 butana sama. Kemudian menjadi CH3 CH2 CH2 rangkap 2-nya jangan lupa. Kenapa? Karena dia bentuknya udah C4H8. Ingat rumusnya CnH2n. Nah, inilah dia. Inilah yang membentuk ikatan rangkap. Ini H2 yang dilepas. Kalau cara panjangnya kita perhatikan. CH3 CH2. Kalau mau kita buat di depan ini pun boleh. Mau yang belakang kita pecah juga boleh, sama aja. Berarti C ini dia hanya ini H2. Ini hanya 2. CH3 ini hanya 3. Membentuk CH3, CH2 sama seperti di depan masih. Kemudian CH. H yang di bawah di ujung ini, inilah yang akan dilepaskan. Atom H yang dilepas. Karena tadi judulnya pengurangan ataupun penghilangan atom H. Mau dilepaskan dia. Nah, ketika dia dilepaskan, akan terbentuk ikatan rangkap. Kenapa? Tangannya ini nanti mau lari kemana? Maka pindahlah nanti dia ke depan, ke atasnya. Nah, sehingga terbentuklah ikatan rangkap. Inilah dia ikatan rangkap akibat dari H yang sudah
lepas, sehingga keluarlah nanti hasilnya jadi ada hidrogen. Ini kan hanya 2, 1, 2, 1, 2. Ini tadi udah lepas, ini sisa tangan yang naik. Sudah. Ini pun juga H yang di bawah lepas, membentuk H2. Tangannya ini kemana? Inilah dia membentuk ikatan rangkap. Jadi kalau eliminasi itu dari tunggal jadi rangkap. Kita mau bikin bentuk alkena atau alkunanya. Oke. Tadi udah reaksi-reaksi pada alkana, sekarang reaksi-reaksi pada alkena. Sama juga seperti reaksi pada alkana, ada beberapa reaksi yang sama. Yang pertama adalah reaksi pembakaran, sama juga seperti dengan alkana tadi, cuman penyetaraan dari reaksi. Contohnya C3H6 kan CnH2n, namanya propena. Jumlah C di sebelum panah 3, berarti ini juga kali 3. Apanya lagi? Hanya 6, di sini baru 2, berarti kali 3. 3 kali 2 6, hanya juga 6. Sekarang tinggal oksigen. 3 kali 2 6, 3 kali 1 3, berarti 3 tambah 6 9. Maka supaya dia 9 juga, boleh kita bikin 9 per 2 O2. Nanti ini coret habis, hasilnya juga 9. Sama ya, dia berarti penyetaraan. Oke, yang kedua ada namanya reaksi adisi. Nah, inilah yang membedakan antara reaksi alkana dengan reaksi alkena. Tadi kalau ada eliminasi itu buat dari tunggal jadi rangkap. Sekarang kalau adisi ini mau mengubah ikatan rangkap jadi tunggal dengan cara menangkap atom lain. Jadi malah mau diubahnya dari yang awalnya rangkap diubah jadi tunggal. Namanya adisi, pemutusan ikatan rangkap. Oke. Jadi reaksi adisi alkena itu ada 3. Yang pertama reaksi adisi dengan halogen atau kita sebut dengan halogenasi. Sama kayak pada alkana tadi, halogen golongan 7A. Alkena itu bereaksi dengan halogen akan menghasilkan yang namanya senyawa haloalkana. Kita ambil contohnya ada C2H4 ditambah dengan Cl2 akan menghasilkan C2H4Cl2. Nah, C2H4 ini merupakan etena atau bagian dari alkena jenisnya. Kemudian kita tambahkan dengan klor itu atau Cl2 merupakan unsur halogen golongan 7A. Maka hasilnya seperti ini. Kita lihat bagian mana yang dia dipecahkan. Adisi tadi kan adalah memutus ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Lihat CH2, ini dia CH2-nya. Oke, ini dia ikatan rangkapnya, ini dia CH2-nya. Ditambah Cl2 berarti ada Cl dengan Cl. Nah, Cl dengan Cl inilah yang akan memutus ikatan rangkap. Jadi nanti terpecahlah tangannya. Berarti Cl yang pertama akan terikat pada C yang pertama dan Cl yang kedua juga akan terikat pada Cl yang pada C yang kedua. Inilah yang dinamakan dengan pemutusan ikatan rangkap. Kemudian dimasukkan dengan unsur yang lain, dengan atom yang lain. Maka namanya juga sudah berganti dari etena menjadi 1,2 dikloroetana. Kenapa namanya menjadi 1,2 dikloroetana? Perhatikan, ini C yang pertama. Oke, karbon C yang pertama, ini C yang kedua. Lihat, Cl ini kan terikat pada C yang pertama. Cl yang di ujung terikat pada C yang kedua. Makanya Cl-nya berada di nomor 1 dan di nomor 2. Makanya namanya 1,2. Karena Cl-nya ada 2, maka dikasih nama di. Kalau Cl tadi kloro, jadi 1,2 dikloro. C-nya ada berapa? 1, 2. Kalau C-nya ada 2, etana. Kenapa sudah berubah jadi etana? Karena dia sudah tidak berbentuk ikatan rangkap 2 lagi, tapi menjadi ikatan tunggal. Maka namanya 1,2
dikloroetana. Nanti klornya ini bisa diganti, bisa Br, bisa F. Kalau Br nanti jadi bromo, kalau F nanti jadi fluoro, tergantung apa yang disajikan dalam soal. Kemudian yang kedua ada reaksi adisi alkena dengan asam halida atau dilambangkan dengan HX, di mana biasanya reaksi alkena dengan hidrogen halida itu yang paling sering dipakai adalah asam klorida dan asam bromida atau HCl dan HBr. Dan berlaku hukum Markovnikov, ini paling sering masuk di soal. Jadi dibilang si Markovnikov ini, si HX atau asam halida itu akan memutus ikatan rangkap pada alkena. Namanya juga adisi, pemutusan ikatan rangkap, di mana atom H dari si HX ini atau asam halida tadi, si H-nya akan berikatan dengan atom C yang berikatan rangkap yang mengikat atom H lebih banyak. Jadi si H dari asam halida akan pindah ke atom karbon yang punya H lebih banyak, sedangkan si X-nya bisa Cl atau Br akan pindah ke atom C yang punya H lebih sedikit. Nah, disitulah fungsi mereka untuk memutus ikatan rangkap. Tapi tetap yang dicari mana, yang mau diputus adalah yang dekat dengan ikatan rangkap. Lihat contohnya, CH3, CH rangkap 2, CH2 kita sebut dengan 1 prope. Nah, kenapa nomor rangkapnya di nomor 1 ditambah dengan HCl atau asam halida, maka bentuknya menjadi CH3, CHCl, CH3 atau 2 kloropropana. Lihat bagaimana mekanismenya, lihat. Ini dia CH3, ini CH3-nya. CH2, CH, ini dia CH-nya. Rangkap 2-nya ini, rangkap 2. Kemudian CH2 ditambah dengan HCl. Perhatikan, ini C pertama, ini C kedua, ini C ketiga. C yang pertama punya 3H, C kedua punya 1H, C ketiga punya 2H. Tapi katanya yang mau diputus yang mana? Yang punya ikatan rangkap. Berarti antara C kedua dengan C ketiga. C pertamanya kita abaikan, kita buat dia tetap. Berarti C kedua sama C ketiga, siapa pula paling banyak punya H? Berarti C ketiga dia mengikat 2H, sedangkan C kedua cuma mengikat 1H. Maka si H dari HCl atau dari asam halida akan memutus ikatan rangkap dari CH2 yang di ujung. Kenapa? Karena dia punya H lebih banyak, pindah nanti dia. Sedangkan Cl akan berpindah ke CH yang kedua, C yang kedua. Kenapa? Karena hanya cuma 1. Setelah orang ini mereka berdua memutus ikatan rangkap, maka mereka akan berpindah. Nah, ini dia CH3-nya tetap. Ini CH, ini CH, ini CH-nya. Ikatan rangkapnya sudah berubah, sudah menjadi tunggal. Kenapa? Sudah diputus oleh HCl. H-nya tadi ke C yang ketiga, sedangkan Cl-nya C yang kedua. Wah, ini dia pindah nanti ke bawah, tangan kakinya. Set, pindah ke bawah. Inilah dia. Mana Cl-nya? Ini Cl-nya. Kan pindah ke bawah, inilah dia jadinya. Kemudian mana dia H-nya ini? Ini 2, 1, 2. Ini kakinya nanti pindah ke bawah. Set. Kenapa? Karena udah diputus. Masuk si H1. Masuk di bawah. Maka namanya menjadi 2 kloropropana. Nah, 1, 2, 3. Cl-nya di nomor 2 sebagai cabang. Maka namanya 2 kloropropana. Bisa? Oke. Yang ketiga ada reaksi adisi alkena dengan hidrogen atau kita sebut sebagai hidrogenasi, di mana dia bilang dari ikatan rangkap jadi tunggal. Artinya apa? Kita buang H-nya, bakalan ada H nanti yang mau dilepaskan. Oke, kita lihat CH3, CH, CH2 atau kita sebut dengan 1 prope. Nah, nomor 1, 2, 3. Oke, ditambah dengan H2. Berarti H-nya nanti kayak mana? H-nya nanti inilah yang
akan memutus ikatan rangkap. Nah, jadi awalnya ada H di ikatan tunggal, di ikatan rangkap. Kemudian nanti hanya kayak mana? Hanya yang lain masuk sehingga memutus ikatan rangkap. Kita lihat bentuknya menjadi CH3, CH2, CH3 atau propan. Nah, ini dia CH3-nya. Ini dia CH3. Kemudian ini dia CH, ini dia CH-nya. Ini rangkap 2, ini CH, CH ada 2, oke. Nah, H yang pertama masuk ke C yang kedua. Ini tadi kita sebut ini ketiga, ini kedua, ini ke 1. H pertama masuk ke yang kedua. H kedua pun masuk ke yang pertama atau sebaliknya. Kita bikin ini yang kedua, ini yang pertama, boleh. Kita sesuaikan. Oke, jadi H yang mau masuk ini akan memutus ikatan rangkap sehingga berpindahlah kakinya ke bawah. Kaki yang berpindah atau tangan yang berpindah tadi itulah akan mengikat H yang masuk. Jadi yang akan hilang itu adalah ikatan rangkap, akan digantikan dengan H yang mau masuk. Inilah yang namanya hidrogenasi atau berikatan dengan hidrogen. Sampai di sini dulu penjelasan kita mengenai reaksi pada alkana, alkena, dan alkuna. Kalau untuk alkuna sama seperti dengan reaksi pada alkena. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Semoga kita bisa lebih paham lagi mengenai materi ini, dan jangan lupa latih lagi soal-soal yang Ibu berikan. Sekian dulu. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.